Jimat Sero, cerpen Eka Kurniawan. Kamu masih sering dipukul orang? Tanya teman lamaku waktu kami berjumpa di rumah nenek lebaran lalu. Ya enggak lah, jawabku sambil nyengir. Ia mengingatkanku pada masa kecil kami. Saat itu ibuku baru melahirkan adik dan bapak menitipkanku ke rumah nenek di kampung. Di sekolah yang baru, hanya aku yang pakai sepatu dan hanya aku yang punya rautan pensil. Sial sekali memang, dengan tubuh kecil, ringkih, hidung penuh ingus dan sering pilek. Aku menjadi bulan-bulanan teman sekelas. Setiap hari mereka merampok uang jajanku. Suatu hari 3 anak memukuliku karena aku sengaja tidak membawa uang jajan. Nenek mengetahuinya. Seharusnya nenek mendatangi kepala sekolah dan mengadukan kelakuan anak-anak itu, atau mengembalikan aku ke rumah ibuku, seperti keinginanku. Rupanya nenek punya cara sendiri. Sore hari ia membawa aku ke sebuah gubuk di tepi mata air. Kelak aku mengetahui pekerjaan pemilik gubuk itu memang menjaga mata air tersebut. Gubuk itu mungil saja, dengan asap mengepul dari celah atap sirapnya. Barangkali penghuni rumah sedang memasak di tungku dapur. Nenek mengetuk dan tak lama kemudian pintu terbuka. Di depan kami berdiri seorang lelaki tua yang langsung mempersilahkan nenek duduk. Enggak usah, aku cuma mampir sebentar, kata nenek sambil menoleh ke belakang lelaki tua itu. Di sana berdiri seorang anak lelaki, lebih tua dariku, memerhatikan kami dengan penasaran. Kelas berapa anakmu, si Rohman itu? Tanya nenek. Kelas 4, si lelaki tua menjawab sambil menoleh ke anaknya dan berkata kepada anak itu. Suruh emakmu bawa teh. Tapi nenek buru-buru memberi isyarat Rohman agar tidak pergi dan menyuruh mendekat. Rohman menghampiri nenek dan tanpa mempedulikan lelaki tua itu, nenek berkata kepada Rohman. Dengar, mulai besok kamu belajar di kelas 2 dan duduk satu bangku dengan cucuku ini. Jika seseorang mengganggunya, kau boleh menghajar mereka sesuka kamu. Dengan kebingungan, Rohman menoleh ke ayahnya. Si lelaki tua hanya tersenyum, kemudian berkata, Jangan khawatir, besok ia akan duduk di kelas 2. Begitulah cara nenek menyelesaikan persoalanku. Sejak saat itu, Rohman turun kelas 2 tingkat. Hebat juga anak itu. Sejak ia duduk sebangku denganku, tak seorang pun berani menggangguku lagi. Sepatuku terbebas dari injakan kaki-kaki dekil. Ah ya, kadang-kadang di luar sekolah masih ada anak yang tak tahu apa-apa menggangguku. Dan esok harinya, Rohman bisa menghajarnya hingga babak belur. Tapi tak lama setelah itu, ayah mengambilku kembali dari rumah nenek. Aku tak tahu apa yang terjadi. Ibu hanya pernah bercerita, aku menangis berhari-hari meminta pulang. Aku tak ingat apa yang membuatku menangis. Aku juga tak tahu apa yang terjadi dengan Rohman. Apakah ia kembali melompat 2 kelas sebagaimana mestinya atau tetap meneruskan tingkatannya saat itu. Di sekolah yang baru, kadang-kadang ada yang mengganggu, tapi aku bisa mengatasinya. Di SMP, aku hanya banyak teman dan tak ada yang mengganggu. Di SMA, aku mengencani beberapa gadis cantik dan pintar. Dan karena gadis cantik yang pintar jarang jadi rebutan, aku nyaris tak punya saingan. Aku masuk universitas dan jadi kutu buku. Aku bahkan nyaris lupa pernah punya teman sebangku bernama Rohman. Kini aku bertunangan dengan anak gadis bosku, Raisa, dan tak seorang pun berani mengusik hubungan kami. Kemudian, lebaran lalu aku mengunjungi nenek dan berjumpa dengan si Rohman ini. Dan pertanyaannya sungguh konyol. Kamu masih suka dipukuli orang? Kami berdua duduk di beranda dan berbagi segala hal yang kami tidak ketahui selama perpisahan itu. Rohman berkata, setiap kali pulang kampung, aku selalu menemui nenekmu hanya untuk tahu kabar tentangmu. Aku hanya tersenyum dan menepuk lututnya. Lalu ia menambahkan, sampai sekarang aku masih sering khawatir ada orang memukulimu. Aku tertawa dan kembali menepuk lututnya. Nggak usah berlebihan begitu.
Tapi dengan tatapan serius ia memandangku dan kembali berkata, "Di mana kamu sekarang tinggal? Aku akan memberimu sebuah jimat." Jimat? Jimat? Kamu bakal tahan pukul dan kebal senjata. Jimat itu sekarang berada di tanganku. Namanya jimat Sero. Kata Rohman, yang sengaja datang ke apartemenku, itu memang terbuat dari ekor Sero. Karena tak tahu harus berbuat apa, aku bertanya apakah aku harus membayar. Berapa? Rahman hanya tertawa sambil menggeleng. Tidak, katanya. Kamu tak perlu membayar sepeser pun. Ia memberikan jimat itu benar-benar karena ia mengkhawatirkanku. Ingat, katanya, dulu ia berjanji untuk menjagaku. Tapi ia tak mungkin menjagaku terus-menerus. Ia hanya bisa memberiku jimat itu. Aku yang tak terbiasa memperoleh sesuatu secara cuma-cuma mencoba bertanya mengenai pekerjaannya. Barangkali ia punya anak dan seperti kebiasaan orang desa. Barangkali ia mencoba menitipkan anaknya untuk dimasukkan ke perusahaan tempatku bekerja. Atau ke kantor-kantor kenalanku. Tapi jelas, ia tak membutuhkan apapun. Ia sudah jadi juragan kopra di Banten Selatan dan anaknya yang paling tua masih berumur 11 tahun. Ia benar-benar tak membutuhkan apapun dariku. Setelah memaksanya menginap semalam dan mengajaknya berkeliling Jakarta untuk sekedar bersantai, ia akhirnya pulang. Dan jimat itu bersamaku, jimat Sero. Selama beberapa hari aku mencoba menghiraukannya, tapi semakin aku mencoba melupakan bahwa aku memiliki jimat, semakin aku mengingatnya. Jimat itu terbungkus dalam kantung kain katun kecil dengan tali untuk mencantelkan sebesar gelang tangan. Aku sudah memeriksanya, dan memang itu tampak seperti ekor binatang yang sudah kering. Tak ada tanda-tanda benda itu memiliki kesaktian apapun. Bahkan aku ragu ia bisa melindungi dirinya sendiri. Kamu harus membawanya jika ingin merasakan keampuhan jimat ini. Masukkan ke saku celana, sudah cukup. Begitu kata Rohman sebelum pergi. Aku malah menggeletakkannya di meja, di samping komputerku. Sampai kemudian terpikir olehku bahwa satu-satunya cara untuk meyakinkan apakah benda itu berguna atau tidak adalah dengan menjajalnya. Tapi sebelum itu tentu saja aku harus memastikan sesuatu. 10 hari selepas kunjungan Rohman, aku menelponnya. Setauku setiap jimat selalu ada pantangannya, kataku. Katakan apa yang tidak boleh kulakukan. Rohman tertawa dan menggeleng. Tak ada yang perlu kamu risaukan. Seumur hidup aku tak pernah berkelahi. Tentu saja bukan berarti aku tak pernah memiliki masalah dengan orang lain. Apapun yang terjadi, aku selalu mencoba mengakhiri setiap perselisihan dengan siapapun tanpa berkelahi. Teman-temanku bilang aku pandai dalam hal membuat musuh menjadi teman. Tapi sejujurnya, ada kalanya aku harus menghindar. Lebih tepatnya, mengalah. Saat pertama kali kupikirkan untuk mencoba jimat Sero, aku langsung membayangkan beberapa orang yang menyebalkan, yang seharusnya kuhajar. Sopir taksi yang pernah mengajakku berkeliling sambil berpura-pura tersesat, lalu memaksaku membayar dengan harga argometer yang melambung ke langit. Preman kecil yang pernah menodongku di Tanah Abang bertahun-tahun lalu ketika aku pertama kali datang ke Jakarta. Dan barangkali seorang kolonel yang pernah aku lihat menabrak seorang perempuan tua di pinggir jalan, lalu pergi begitu saja seolah tak merasa bersalah. Dengan sedikit was-was, ku ambil jimat Sero dari atas meja dan ku timang-timang sejenak di telapak tangan. Benarkah aku percaya omong kosong mengenai jimat ini? Bukan hal yang aneh jika orang semacam Rohman bisa memiliki jimat, bahkan membuatnya. Aku tak tahu bagaimana seorang anak kecil tukang berkelahi menjelma seorang lelaki penuh klinik yang mampu menyediakan jimat. Tapi setelah kupikir-pikir, itu bukan hal yang aneh. Sebenarnya, ayahnya si tukang menjaga mata air, konon juga memiliki beragam ajian. Dan selama bertahun-tahun, ia merupakan orang kepercayaan nenek dan kakek. Ayah dan ibuku tak pernah menyinggung soal itu, dan aku juga tak terlalu menaruh perhatian. Tapi aku mengetahui hal itu.
Kumasukkan jimat ke saku kiri celanaku. Itu tempat yang aman, sebab aku tak pernah menaruh apapun di sana. Jimat itu tak akan jatuh secara tidak sengaja. Misalnya karena aku mengambil uang receh atau telepon genggam. Dan untuk sejenak ku coba merasakan sekiranya ada tanda-tanda tertentu yang diberikan jimat itu kepadaku. Tak ada apa-apa. Rasanya aku jadi agak ragu-ragu. Benarkah ia membuatku kebal pukul dan senjata? Jangan-jangan jika aku mencobanya, aku malah babak belur. Masih untung jika tidak langsung mati. Aku bergidik dan kulirik pisau cukur. Tidak, kamu akan berdarah jika kamu melakukan sendiri. Jimat itu hanya bekerja jika seseorang memukulmu atau mencoba melukaimu dengan senjata. Tak ada cara lain untuk membuktikannya, pikirku. Setelah memikirkan hal itu selama beberapa saat, akhirnya aku pergi ke tempat kerjaku. Tak apa, atau sebenarnya tak ada keharusan untuk membuktikannya. Jika aku takut jimat itu ternyata tak bekerja sebagaimana yang dijanjikan, aku tak perlu berkelahi dengan siapapun. Aku bisa melanjutkan hidupku sebagaimana biasa, sebagaimana hari-hari ketika jimat Sero belum ada. Umurku 29 tahun, dan aku baik-baik saja tanpa jimat Sero. Dengan pikiran seperti itu, entah kenapa, aku tetap membawa jimat Sero di saku celanaku. Aku berjalan kaki ke apartemenku sambil menggigil. Aku tak tahu seberapa kusut diriku. Orang-orang melihatku dengan tatapan curiga. Aku tak peduli dan terus berjalan. Kulihat tanganku. Darah kering di mana-mana. Bahkan kemejaku juga berpelepotan. Aku bisa melihat jemariku merenggang satu sama lain dan aku tak yakin bisa menggerakkannya. Mereka bergerak sendiri, ikut menggigil. Terbayang olehku tubuh Nasruddin tersungkur ke pojok kamar mandi. Ada darah dari sudut bibirnya. Aku sangat senang melihat darah itu. Ternyata darah tidak semerah yang kubayangkan. Darah lebih gelap dari merah. Merah itu warna bendera dan darah tidak berwarna seperti bendera. Darah lebih seperti warna kelopak mawar yang membusuk. Dan aku suka warna itu mengalir dari sudut bibir Nasruddin. Itu untuk mulut najismu, kataku. Aku membencinya sejak lama. Ia selalu mencari muka di depan bosku dan selalu berupaya menjatuhkanku. Ia selalu punya cara untuk membantah gagasan-gagasanku dan menjungkirkannya seolah-olah gagasanku merupakan gurauan orang bodoh. Aku tahu bosku termakan omongannya. Tatapannya memandangku sedih. Hanya karena aku bertunangan dengan Raisa, tempatku di kantor tak tersentuh siapapun. Meskipun begitu, sungguh sesekali aku ingin menghajar Nasruddin. Ingatan tersebut kembali membuatku menggigil. Hari itu, aku berhasil membuatnya marah dan aku menunggu apakah ia akan memukulku. Peristiwa itu terjadi di kamar mandi. Setelah sebagian besar teman kerja kami pulang, ia tidak memukulku, maka aku kembali memancingnya. Akhirnya, ia menghampiriku, menyentuh pangkal kemejaku dan bertanya, "Maumu apa?" Aku meludahi mukanya. Ia tercekat sejenak. Tentu saja ia tak akan percaya aku melakukan itu. Ia mengusap mukanya dengan kemejanya, tanpa melepaskan genggamannya di pangkal kemejaku. Ia memandangku. Aku tersenyum mengejek. Ia masih memandangku. Kupandang kembali matanya. Itu saat-saat yang sangat menegangkan. Aku menunggu apa yang akan dilakukannya. Lalu, buk! Ia mengirimkan jotosannya ke rahangku. Lalu, buk! Ia mengirimkan jotosannya ke rahangku. Aku terdorong beberapa langkah, tapi aku tak merasakan apapun. Aku tersenyum dan menghampirinya. Ia memukulku lagi. Aku tak merasakan pukulannya. Ia kembali memukul. Aku menerimanya bagaikan karung pasir. Ia memukuliku selama sekitar 10 menit atau 30 menit. Ia benar-benar kebingungan, pukulannya tak berpengaruh apa-apa padaku. Hingga akhirnya aku melancarkan serangan balasan. Satu pukulan mengirimnya ke samping pintu. Pukulan kedua membuat memardahinya. Pukulan ketiga membuatnya terhuyung-huyung. Entah pukulan keberapa ia tersungkur di sudut kamar mandi dan darah mulai keluar dari ujung bibirnya.
Ampun, 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 katanya. Aku keluar dari kamar mandi. Aku tersenyum, lalu tertawa, lalu menggigil. Aku masih menggigil tapi juga dilanda kesenangan ketika membuka kunci pintu apartemen. Ketika aku masuk ke dalam, aku merasa ada orang di dalam apartemenku. Tentu saja itu Raisa, pikirku. Raisa memiliki kunci apartemenku dan ia bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Kadang-kadang ia tidur di tempatku dan saat-saat seperti itu tentu saja kami akan bercinta. Pagi hari ia akan pulang kembali ke rumah orang tuanya. Kunyalakan lampu dan kulihat Raisa di tempat tidur. Yang tidak biasa, ia di sana tidak sendirian. Ia bersama seorang lelaki. Aku hanya duduk di sofa sambil memandang mereka melalui pintu kamar terbuka. Aku mencopot sepatu, melepas kaos kaki. Kupandangi tanganku yang penuh noda darah. Kuintip kembali Raisa dengan lelaki itu. Kudengar desahan suara Raisa yang sangat kukenal. Kemudian segalanya selesai. Ia turun dari tempat tidur dan menghampiriku. "Hai, sudah pulang?" tanyanya. Suaranya ku kenal baik. Rohman. Aku tak menjawab. Aku tak tahu apakah aku tertidur atau tidak. Mungkin di antara itu. Kemudian aku teringat apa yang dulu membuatku menangis berhari-hari di rumah nenek. Malam itu, aku melihat nenek di atas tempat tidur bersama si penjaga mata air. Kakek hanya duduk di depan rotan. Pemandangan itu menakutkanku, dan aku menangis sejak malam itu. Entah bagaimana aku bisa melupakannya. Tapi malam ini, bertahun-tahun kemudian, aku mengingatnya. Tapi aku senang-senang saja. Aku senang melihat darah di tanganku. Aku senang melihat Raisa mandi keringat di tempat tidur. Aku senang melihat Rohman berjalan telanjang ke arahku. Terutama aku senang memiliki jimat sero di saku kiri celanaku.